Oh, Rame sih, dari mana-mana pada kesini. Ada yang dari Bekasi, di luar daerah. Oh, berarti emang rame ya? Rame. kemarin kita baru ketemu, kita udah luruskan, kita ceritakan apa yang kita ceritakan juga pada keluarga yang pertama kali kita ketemu, kita ceritakan juga ke kakaknya, seperti itu, dan kakaknya juga ya, yalah kalau memang kenyataannya seperti itu, ya udahlah keluarga terima. Tapi ini sudah clear dari pihak keluarga ya? Iya, dari pihak keluarga kita udah clear karena pihak keluarga cuman mengatakan ke kita untuk apa namanya anaknya lah diperhatikan. Karena kebetulan anaknya ini kan masih sekolah dan kita juga dari pihak klinik sudah mengiyakan lah. Memang dari pihak klinik itu sudah melakukan pendekatan terhadap keluarga korban dari awal. Nah, di situ mereka menyatakan katanya sudah menyelesaikan secara kekeluargaan begitu ya. Tapi ini kan permasalahannya bukan tindak pidana, bukan delik aduan, tindak pidana bukan delik aduan. Jadi ini pidana murni sehingga kita bisa melakukan tetap penyelidikannya. Kalaupun nanti ternyata setelah gelar perkara bisa naik ke penyidikan, akan kita tingkatkan ke penyidikan. Nah, kita melihatnya bahwa ini ada kejanggalan gitu ya, kok meninggal dunia, sebabnya apa, tapi memang tidak ada pelaporan dari pihak keluarga korban, tapi kita berupaya untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus yang terjadi. Nah, sampai saat ini sudah ada kurang lebih 10 orang saksi yang kita periksa, mulai dari dokternya, dari pihak rumah sakit yang menerima korban pada saat dilarikan dari klinik, juga dari pemilik klinik sama beberapa perawat dan saksi-saksi di sekitar TKP yang mengetahui keadaan tersebut. Izin yang ada pada klinik tersebut itu menurut Kadis Kesehatan di Depok itu hanya klinik Pratama. Klinik Pratama itu dia hanya bisa melakukan pemeriksaan medis di tahap awal, jadi secara umum. Dan kita ketahui juga setelah pemeriksaan ternyata dokternya memang tidak mempunyai klasifikasi untuk melakukan tindakan sobat lemak. Setahu kami, ya kami juga mengurus itu sampai izin itu keluar. Ketika izin itu tidak keluar, ya itu sebetulnya sudah menyalahi ya, sudah menyalahi. Jadi tidak ada sebetulnya menunggu izin itu keluar. Karena kan harus dicek dulu ya sarana dan prasarana, obat-obatan yang ada di situ, tindakan yang ada di situ, tenaga kesehatannya pun ya harus tersertifikasi. Tapi ketika dokternya ini tidak memiliki kapabilitas di bidang itu, maka ini dari awal sudah salah. Gitu. Nggak punya kemampuan untuk melakukan itu, tapi kok dilakukan. Sehingga ketika terjadi sesuatu, kita berpikir ya mungkin itulah sebabnya, karena memang tidak punya kapabilitas. Nah, kalau klinik belum punya izin, biasanya pun dokternya akan sulit mengurus surat izin praktek. Gitu, seperti itu. Jadi memang dalam hal ini biasanya ID berkoordinasi dengan pemerintah setempat, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Ya, ada laporannya. Waktu itu kasusnya sama tentang sedot lemak juga, dan di tangan juga, sama di lengan juga. Cuma waktu itu korbannya tidak meninggal. Jadi ada rasa terbakar gitu ya, saya baca di BAP-nya, di lengannya itu, dan kemudian selesai itu berdamai gitu dengan pihak klinik. Nah, setelah itu laporannya diteruskan. Untuk sodot lemak biasanya dilakukan oleh dokter profesional, yaitu dokter bedah plastik atau dokter spesialis kulit, seperti itu. Ya, biasanya kalau dokter kecantikan kita lebih aware terhadap kecantikannya, misalnya tindakan laser atau peeling atau microneedling, jadi tidak melakukan tindakan yang sedot lemak. Adapun tindakan lain untuk menghilangkan lemak, biasanya kita melakukan tindakan mesolipo atau suntik lemak atau HIFU seperti itu. Kadang-kadang ini juga pembelajaran buat teman-teman, suka yang nerima endorse. Nah, kan endorse itu kan bukan tiba-tiba langsung mereka kasih gratis, pasti juga gratisnya tuh kenapa gitu kan, macam-macam. Apakah obat yang tiba-tiba memang kandungannya tidak baik atau apa dan sebagainya. Jadi artinya ini pembelajaran buat teman-teman semuanya dengan kasus ini. Ya, saya secara pribadi turut berduka cita dengan kasus kejadian ini gitu ya.
Dan ini bukan hanya sekali. Kalau aku yang operasi yang selanjutnya yang udah 2016 itu operasinya udah dia pakai alatnya lebih canggih, jadi lipolysis. Jadi liponya pakai laser. Jadi dipanasinnya nggak digojok-gojok yang begitu, tapi dimasukin alat terus cuma digini-giniin dia lemaknya mencair. Saran ya, aku kan pengalaman anakku kan juwita jelita waktu dulu kan juga di sedot lemak juga semua kan. Nah, jadi pengalaman aku tuh sedot lemak itu nggak bisa sekaligus semua seluruh badan, enggak. Pengalaman yang aku jalanin itu biasanya kalau misalnya kita mau sedot lemak itu ada yang namanya cek darah. Cek darah itu kita ketahuan nih, kita punya darah tinggi apa enggak, kita punya gula atau enggak, kayak gitu-gitu sih.